Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Alawiyah dari SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang, calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Banten. Kali ini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu Susi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Gini Pak, saya kebetulan ada tugas sebagai calon guru penggerak dalam memenuhi modul 3.1 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Baik. Apakah Bapak selaku kepala sekolah siap untuk saya wawancarai? Oh, dengan senang hati Bu Susi, silakan. Baik Pak ya, langsung pada pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih Bu Susi. Teman-teman, sebagai pemimpin di sekolah, kepala sekolah, pasti akan ditemui dengan berbagai macam kasus. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal dengan dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah, yang biasa kita sebut dengan rujukan moral. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, cara-cara untuk mengidentifikasi dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus tersebut. Tentu saja kita memahami kasus tersebut harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan itu sudah kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang terlibat, maka harus kita pahami. Nah, yang perlu kita pahami adalah dari masalah tersebut, bagaimana masalah itu datangnya dari mana, penyelesaiannya bagaimana. Setelah itu, langkah yang kedua kita adakan pemetaan kasus. Artinya, pemetaan kasus ini merupakan rujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Nah, syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum serta melanggar norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dalam syarat yang sudah ditentukan, maka dipastikan dia akan bernilai dilema etika atau masuk ke dalam rujukan moral. Ya. Baik Pak, jadi ketika Bapak mengidentifikasi kasus-kasus dengan cara melakukan pemetaan, lalu ditampilkan, lalu Bapak simpulkan ya sesuai dengan aturan atau norma-norma yang baik Pak. Pada pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, gitu sih. Untuk pertanyaan nomor 2 ini, dalam pengambilan keputusan di sekolah, dalam hal untuk kasus-kasus yang ada kepentingannya, benar atau salah, atau mengandung nilai kebajikan, maka pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan berdasarkan kepada 3 poin di bawah ini, yaitu 1, paradigma individu harus melawan masyarakat, dan kemudian keadilan harus melawan rasa kasihan, dan kemudian kebenaran melawan kesetiaan, serta jangka pendek harus mengalahkan jangka panjang. Artinya apa?
paradigma individu, setiap kebutuhan, setiap keputusan, setiap kebijakan harus berdasarkan kepada berbasis masyarakat. Artinya kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan individu. Kemudian keadilan melawan rasa kasihan. Kerap kali kita temui bahwa setiap pengambilan di sekolah itu, pengambilan keputusan di sekolah itu pasti ada beberapa pertimbangan. Contohnya kita kasihan karena dengan berbagai macam faktor ini harus kita kalahkan. Yang ketiganya kebenaran melawan kesetiaan. Artinya setiap keputusan yang kita ambil harus benar, dan nilai plusnya adalah yang mengandung kesetiaan atau setia, dan ini berlaku untuk jangka panjang tentunya. Jangan sampai kebajikan yang telah kita ambil, kebijakan yang kita ambil ini nilainya hanya sesaat, hanya jangka pendek saja, tetapi harus ke jangka panjang. Itu khusus. Baik Pak, jadi Bapak ketika melakukan pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan, berdasarkan paradigma individu melawan masyarakat, keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, ataupun jangka pendek dan jangka panjang. Untuk pertanyaan yang ketiga ya Pak, langkah-langkah apa atau prosedur apa saja yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, terima kasih Bu Susi di pertanyaan nomor 3 ini. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa saja yang saya lakukan di sekolah ini dalam keadaan dilema, etika, atau rujukan moral. Yang pertama adalah saya melakukan ini semuanya demi kebaikan orang banyak. Dan tentunya saya akan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam diri kita masing-masing, kemudian melakukan apa yang kita harapkan untuk orang lain, dan kita lakukan untuk itu mulai dari kita sendiri. Intinya dari sini kita peduli dulu terhadap masalah-masalah yang ada. Setelah peduli pada masalah-masalah yang ada, kemudian kita coba cari solusinya demi kebaikan bersama. Baik ya, jadi Bapak melakukan demi kebaikan orang banyak ya, dan peduli terhadap orang lain. Itu kira-kira. Baik, untuk pertanyaan yang keempat ya Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, hal-hal apa saja yang selama ini saya lakukan dalam mengambil keputusan pada keadaan dilema etika. Hal-hal yang selama ini saya lakukan dan saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika saat ini, yaitu dengan menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan, di mana yang pertama yaitu berbasis hasil, yang kedua berbasis peraturan, yang ketiga saya tentu berbasis rasa peduli. Dari ketiga ini nanti saya kembangkan menjadi sebuah instrumen-instrumen atau sebuah langkah-langkah yang tentu akan saya gunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus atau pengambilan keputusan berdasarkan tadi dilema etika ini, Bu Susi. Baik ya. Jadi Bapak mengambil keputusan berdasarkan 3 hal. Yang pertama berbasis hasil akhir, kemudian berbasis peraturan, dan yang ketiga berbasis rasa peduli. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang kelima ya Pak. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, untuk pertanyaan nomor 5 ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, begitu ya Bu Susi ya? Oke. Hal-hal yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yaitu sewaktu pengambilan keputusan ada aturan atau ada ketentuan dari atasan atau koridor lain atau regulasi yang lain
dengan perbedaan keinginan di lingkungan kerja atau masyarakat. Artinya ketika kita ingin memutuskan sesuatu berdasarkan A, tetapi ada faktor-faktor memang yang perlu kita pertimbangkan, maka itulah yang kadang seringkali menjadi tantangan atau penghambat saya dalam pengambilan keputusan. Baik, jadi Bapak mengambil keputusan ini dengan aturan berdasarkan pimpinan dan perbedaan keinginan di lingkungan kerja atau masyarakat. Nah, kurang lebih gitu. Untuk pertanyaan yang keenam ya Baik, Pak, Bu Susi. apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di ilmu etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik. Untuk penyelesaian kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, pada prinsipnya tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Tapi bila mana ada kasus-kasus dilema etika atau yang lainnya yang membutuhkan segala pengambilan keputusan, maka sesegera mungkin atau secepat mungkin saya mengambil keputusan dalam mengambil keputusan tersebut. Supaya apa? Supaya kalau ini masalah cepat terselesaikan, kalau ini butuh solusi, ya solusinya cepat menjadi realisasi. Begitu Bu Susi. Baik, jadi dalam hal ini Bapak dalam mengambil keputusan tentunya tidak terjadwal ya. Betul, tidak ada jadwal khusus ya. Sifatnya insidental ya. Betul sekali Bu Susi. Baik Pak, untuk pertanyaan yang ketujuh ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke. Untuk faktor-faktor pengambilan keputusan tentu ada daya dukung dan support ya. Pertama, daya dukung dan support saya tentu dari para wakil kepala sekolah saya atau wakil kepala sekolah yang ada di sini. Saya ajak untuk berdiskusi, ikut bersama menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kemudian dari wakil kepala sekolah mungkin kita ambil dari masing-masing kepala konsentrasi keahlian untuk sama-sama memecahkan masalah yang ada di sekolah kita ini. Tergantung dari tingkatan masalahnya. Kalau hanya sampai bisa kepala sekolah langsung, ya kepala sekolah kalau butuh daya dukung teman-teman, maka saya akan berkoordinasi dengan teman-teman wakil kepala sekolah atau kepala konsentrasi kalian atau sampai ke level paling bawah, yaitu para bapak ibu guru yang ada di sekolah ini. Baik ya, jadi Bapak dalam mengambil keputusan melakukan kerjasama dengan berbagai relasi ya, mulai dari Wapasek sampai ke bawahan. Iya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, terima kasih Bu Susi di pertanyaan terakhir ini. Berarti ini menuju ke kesimpulan ya. Pembelajaran yang bisa saya petik dalam pengambilan keputusan dilema etika yaitu harus adanya keterbukaan hati, pemikiran yang jernih tanpa diiringi dengan emosi. Artinya kita harus bersifat tenang sehingga apa-apa yang kita ambil menjadi keputusan tidak berdasarkan emosional, tidak berdasarkan keputusan sesaat, apalagi jangka pendek. Nah, tentu yang kita ambil harus bermanfaat untuk orang banyak, berkelanjutan dalam jangka panjang, dan tentunya semua harus menerima hasil atau penyelesaian dari kasus-kasus yang ada, terutama di dilema etika ini. Begitu Bu Susi mungkin ya. Oke. Baik, jadi dalam hal ini Bapak dalam penyelesaian dilema etika ini dengan keterbukaan hati ya, dengan keterbukaan hati sehingga terciptalah iklim sekolah atau iklim lingkungan yang kondusif ya. Diharapkan seperti itu. Baik Bapak, atas kesempatannya telah meluangkan waktu dengan saya ya. Mudah-mudahan kebijakan yang Bapak lakukan ini dapat diterima oleh semua warga sekolah.
Dan Amin. harapan saya mudah-mudahan kedepannya Bapak dalam melaksanakan tugas semakin diberikan kemudahan, Amin. kelancaran, dan Amin. kesuksesan. Dan Oke. semoga tercapai Amin. apa yang diharapkan. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya. Sama-sama Bu Susi, dengan senang hati, sukses selalu buat program Amin. CGP-nya. Semoga Allah lancarkan, mudahkan segala urusan dan tugas-tugas dalam CGP ini. Lulus, tetap semangat. Terima kasih Bu Susi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, Apa kabar? alhamdulillah sehat. Sebaiknya sehat ya Bu ya. Alhamdulillah, Pak. Hari ini saya maksud dan kedatangan saya di sekolah SMP dari 2 Kabupaten Tangerang. Ada tujuan untuk melaksanakan wawancara pada Bapak sebagai kepala sekolah ya, dalam rangka memenuhi tugas saya untuk melaksanakan sebagai tugas calon guru penggerak pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis kebajikan berdasarkan seorang pemimpin. Apakah Bapak bersedia? Siap bersedia bisa untuk membantu teman-teman untuk kelancaran programnya dan tugasnya. Saya siap membantu. Tentu saja dengan yang bisa saya bantu, tentu saja sekemampuan saya. Terima kasih, Pak. Saya atas nama Kepala SMP Negeri 2 Maut, Kabupaten Tangerang, mengucapkan selamat datang kepada Ibu Susi ya, untuk melaksanakan salah satu program yang kaitannya dengan pengembangan karirnya Bu ya, yaitu menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan program Ibu bisa lancar dan bisa berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Adapun SMP Negeri 2 Maut yang menjadi sasaran untuk wawancara, saya siap untuk memberikan tanggapan kita. Lagi saya aturkan selamat datang, selamat melaksanakan tugas. Langsung pada pertanyaan, Pak ya. Maka silakan. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Memang dalam perjalanan kerja kedinasan ya di suatu instansi, tentu saja tidak luput ditemukannya hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi, tidak selalu mulus tentu ya, kadang ada permasalahan. Nah, dalam hal ini kita dalam menyikapi permasalahan harus bersifat bersifat tenang, kemudian tidak terburu-buru mengambil keputusan ya. Kita harus mengidentifikasi ya permasalahan yang muncul itu kaitannya pertama apakah di kalangan personal, apakah antara pihak stakeholder di sekolah tersebut dengan atasan, ataupun permasalahan yang muncul misalkan di kalangan para siswa. Kita mengidentifikasi itu, kemudian di dalam menyelesaikan mencari solusinya kita perlu mempertimbangkan banyak pertimbangan, tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan ya. Tentu saja dengan mengedepankan ajas ya, kekeluargaan, saling menghormati, kemudian mengutamakan etika gitu. Baru nanti dihasilkan keputusan yang keputusan tersebut itu bersifat tidak merugikan pihak lain, itu barangkali. Baik ya, jadi ketika Bapak mengidentifikasi permasalahan, terlebih dahulu Bapak ini mempertimbangkan Ya, dengan perhatikan berbagai
hal-hal ya yang sekiranya agar tidak merugikan pihak. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua Pak ya, Baik, lanjut. selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang sering terjadi ya, bahwa muncul permasalahan atau kasus-kasus yang berupa dilema. Ya, dilema itu memang sangat perlu kita perhatikan, karena apalagi di sini itu dua permasalahan yang sama-sama mengandung unsur kebajikan atau benar kedua-duanya. Ya, kita pertama mengidentifikasi ya, permasalahan itu apakah besar atau kecil, gitu ya. Karena kemudian dari permasalahan tersebut yang tadi itu tentu saja kita harus meminimalisir kemungkinan nanti ketika diambil keputusan yang bersifat merugikan salah satu pihak. Jadi keduanya ketika kita mengambil keputusan itu setelah diidentifikasi, dikumpulkan datanya, kemudian kita analisa. Nah, hasil daripada keputusan tersebut kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Dengan terlebih dahulu keduanya diajak berkomunikasi kedua belah pihak tersebut untuk mencari, bareng-bareng mencari solusi yang terbaik dengan mengedepankan ajas tadi keluarga. Itu barangkali. Baik, jadi Bapak dalam hal ini dengan cara meminimalisir permasalahan supaya jangan muncul masalah baru. Ya, betul, Pak. Dengan secara kekeluargaan. Baik, yang kedua apa ya? Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tentu saja dalam penyelesaian permasalahan tersebut kita perlu prosedur, perlu langkah-langkah, tidak bisa tiba-tiba langsung jebret diambil keputusan. Langkah yang paling utama, yang pertama adalah tadi masih mengidentifikasi permasalahan tersebut. Yang kedua berarti mengumpulkan data-data otentik, fakta-fakta yang muncul dari permasalahan itu. Kemudian yang ketiganya berarti kita menganalisis dari data-data tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, ya, baru kita nanti merumuskan untuk mencari solusinya yang terbaik. Solusi yang terbaik tadi itu kembali kepada yang sebelumnya. Solusi yang terbaik adalah solusi yang meminimalisir kemungkinan munculnya masalah baru. Ya, kemudian tidak merugikan kepada pihak-pihak tertentu. Ya, mencari jalan yang terbaik untuk keduanya. Kalau melibatkan dua. Baru setelah itu kita membuat keputusan yang sekiranya yang terbaik yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Jadi untuk langkah yang ketiga ini Bapak mengidentifikasi permasalahan yang muncul, kemudian mengumpulkan data-data yang otentik dan menganalisisnya, dan kemudian merumuskan sehingga mencapai menghasilkan jalan yang terbaik. Baik Pak, untuk pertanyaan yang keempat ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif menurut hemat saya dalam mengambil keputusan, pertama ya kita memfokuskan permasalahan ini, ruang lingkupnya di sekitar mana. Apakah ruang lingkup permasalahan itu misalkan di antara personal yang ada di SMP 2 maupun ini adalah menyangkut keluarga atau menyangkut kedinasan. Ya. Apakah misalkan permasalahannya tersebut ada kaitannya dengan masalah siswa misalkan. Ya, kita memusatkan, mengkhususkan kemana nih.
ya, supaya jangan ngelantur kemana-mana. Nah, baru setelah itu supaya efektif kita panggil yang bersangkutan, ya, yang bersangkutan yang merupakan apa namanya itu, personal yang bermasalah tersebut, ya. Kita panggil, kita ajak bicara dengan baik-baik. Nah kemudian setelah itu ya baru kita merumuskan penyelesaiannya, tetap dengan mengedepankan ajas kekeluargaan. Baik ya. Jadi langkah Bapak untuk pengambilan yang lebih efektif, lebih mengedepankan Kekeluargaan itu. Baik Pak, yang untuk pertanyaan yang kelima ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di liga etika? Memang dalam pelaksanaan pengambilan keputusan tersebut ya, tidak luput kita dari tantangan-tantangan, ya, kemudian hambatan juga. Di antaranya yang merupakan tantangan itu bisa berupa egoisme dari masing-masing individual atau kelompok. Jadi faktor egoisme, ingin menyampaikan pendapatnya sendiri, gitu, bahwa pendapat yang dia sampaikan itu paling benar, itu bukan tantangan. Kemudian yang kedua, faktor kepentingan, Bu. Ya, kadang-kadang faktor kepentingan pribadi atau kelompok itu kadang-kadang suka berseberangan dengan kepentingan kedinasan, gitu. Ya, karena kita dalam ruang lingkup kedinasan, ya, itu utamakan kepentingan kedinasan, tapi tidak menyampingkan kepentingan pribadi atau keluarga, begitu. Jadi kita harus balance, mengambil jalan tengah. Itu faktor yang ini. Tapi kalau misalkan tadi ada sifat egoisme, idealis dan sebagainya, kadang-kadang kita perlu ekstra dalam memberikan pandangan kepada mereka itu supaya benar-benar paham. Itu faktor-faktornya. Nah, kalau sudah semuanya memahami, sudah semuanya menyadari, baru kita mengambil langkah untuk merumuskan keputusan yang merupakan penyelesaian daripada permasalahan. Baik, jadi tantangan yang Bapak hadapi ini ada beberapa faktor ya, diantaranya faktor egoisme. Ya. Kemudian kepentingan ya, pribadi, keluarga. Nah, untuk penyelesaian ini Bapak menggunakan langkah dengan melakukan koordinasi. Ya, bersangkutan. Baik, untuk berikutnya ya, yang ke-6, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Dalam langkah penyelesaian ya kita pilah, kasus atau permasalahan itu bersifat ringan atau bersifat berat. Kalau permasalahannya bersifat ringan, kita langsung bisa menyelesaikan, merumuskan penyelesaiannya itu saat itu juga yang bersifat ringan. Tapi kalau yang sifatnya kasusnya rada berat, kita perlu waktu, perlu proses, kemudian perlu pengumpulan data yang lebih otentik, ya, pengumpulan fakta-fakta yang pendukung terhadap permasalahan tersebut. Nah, baru kita adakan suatu penjadwalan, ya, penjadwalan dengan memberitahukan kepada kedua belah pihak, kalau melibat kedua pihak, ketiga-tiganya, baru kita bicara bersama, duduk bersama untuk mencari solusi daripada itu. Jadi tergantung daripada permasalahan yang tadi, ringan atau berat. Ya, kalau yang berat tidak langsung begitu saja ngambil keputusan. Takutnya keputusan yang diambil tadi tidak tepat, kemudian merugikan salah satu pihak, nanti kan menjadi belum selesai itu dalam penyelesaian. Itu Pak. Jadi Bapak dalam hal ini memilah, mengidentifikasi permasalahannya ringan atau berat.
Baik ya Pak ya. Untuk yang pertanyaan yang ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam bentuk-bentuk dilematika? Tentu saja ada, Bu. Tentu saja ada dan memang pasti ada. Ya, mesti ada karena keputusan tidak bisa diambil sepihak oleh kepala sekolah saja atau pimpinan saja. Kita perlu adanya masukan-masukan dari pada rekan-rekan yang ada di sekitar kita. Nah, tergantung tadi dari kasus yang terjadinya. Kalau kasus yang terjadi misalkan di kalangan siswa, maka kita perlu melibatkan wali kelas di antaranya. Wali kelas yang tahu persis terhadap situasi dan kondisi perilaku siswa tersebut. Kita gali apa permasalahannya, baru kita nanti mengambil keputusan. Kalau misalkan permasalahan tersebut di kalangan personal, ya saya mengambil sikap, mengambil sebagian guru, ya guru terutama guru yang dianggap sudah senior lah, banyak pengalamannya, katakan dalam ini para wakase, gitu ya, untuk diajak bicara, ya kita diajak bicara dan diminta masukannya, bagaimana langkah terbaik, itu dalam pengambilan keputusan secara nasional. Kalau misalkan permasalahannya itu terkait menyangkut dengan lingkungan, ya dengan lingkungan sekitar, misalkan masalah sampah, ya dan sebagainya, kita dengan stakeholder yang terkait lingkungan, dengan Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, Pak Camat, gitu ya, kalau di sekitar lingkungan. Kalau yang menyangkut masalahnya itu misalnya terkait dengan masalah kriminal, kemudian narkoba yang terjadi pada anak atau para guru, nah kita berarti harus berkoordinasi dengan kepolisian dan Koramil. Gitu. Jadi perlu dalam hal ini melibatkan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan pokok permasalahannya. Gitu. Sesuai dengan pokok permasalahannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, ya, jadi Bapak dalam hal ini ketika mengambil keputusan atau kebijakan disesuaikan dengan Pokok permasalahannya. Tidak bisa mengambil sikap sendiri. Baik, yang pertanyaan yang terakhir Pak ya, yang nomor 8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilematika ini? Dari pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam penanganan permasalahan, tentu saja banyak pembelajaran yang kita petik dan kita ambil. Ya. Semakin banyak permasalahan, semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita petik pengalamannya. Yang pertama, kita berarti tidak terlena, Bu. Ya, kalau saya sebagai kepala sekolah tidak terlena, hanya tinggal diam saja, tidak respect dengan kejadian-kejadian di sekitar kita. Jadi pertama itu kita respect terhadap permasalahan yang muncul. Ya. Kemudian yang kedua, kita banyak belajar juga dalam penanganan permasalahan tersebut. Oh begini kalau masalahnya yang bersifat misalnya internal sekolah, tapi cukup diselesaikan di internal sekolah saja. Kalau permasalahannya meluas ke lingkungan, berarti kita menghubungi pihak-pihak lingkungan yang terkait untuk penyelesaiannya itu. Nah, banyak belajar. Kemudian kepala sekolah juga di antara yang dapat dipetiknya itu bersifat selain peka, ya bersifat arif dan bijaksana. Ya, lebih memberikan sifat arif dan bijaksana, tidak terburu-buru dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, tidak terburu-buru. Jadi banyak berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk mengambil keputusan itu. Jadi belajar daripada permasalahan-permasalahan yang muncul. Baik ya. Karena ini Bapak lebih respect kan sama saya. Ya, lebih respect. Ya, betul. Jadi tidak tinggal diam. Terus semakin membesar kalau bisa mati diamkan saja. Lebih peka, lebih respect. Nah, ini Bapak lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan.
Baik Pak, terima kasih atas tanggapan yang Bapak sampaikan. Sama-sama. Mudah-mudahan kebijakan yang selama ini Bapak lakukan atau tindakan-tindakan yang Bapak lakukan ketika baik ada permasalahan ketika Bapak melaksanakan tugas, ya mudah-mudahan ini dapat diterima di lingkungan sekolah. Ya kan Bapak sangat bijaksana, ini sangat menginspiratif ya Mudah-mudahan. bagi semua guru ya, khususnya saya dan kalangan pendidik baik di SMP Negeri 2 maupun Kabupaten Tangerang, umumnya di seluruh Indonesia ya, kalangan pendidikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak laksanakan ini sukses selalu, mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi sama-sama terima kasih ya Ibu Sri ya, Ibu Susi, apa-apa yang telah kita komunikasikan atau wawancara dengan saya di sini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan mudah-mudahan mengena dengan target Ibu ya. Dan kalaupun ada misalkan jawaban-jawaban yang kurang pas, kurang mengena, nah itulah namanya manusia, kadang-kadang ada hilang, ada salah itu. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Ibu dengan wawancara ini salah satunya merupakan persyaratan untuk melanjutkan program dalam guru penggerak ya, dalam pencalon guru penggerak. Mudah-mudahan dapat membantu ke program seleksi guru penggerak tersebut. Dan sukses ya. Sama dari saya mungkin cuma sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.